Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan pengaruh kualitas sumber daya manusia dan motivasi terhadap kinerja. Di sini ada Clara Manik, Karisma Larasati, Cahyudin, Jopi Boy, dan Tabah Hanafi. Lanjut. Tujuan penelitian yaitu terbagi menjadi 3. Untuk mengetahui suatu kinerja perusahaan terhadap perusahaan tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia terhadap suatu perusahaan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui motivasi karyawan terhadap kinerja suatu perusahaan tersebut. Lanjut. Hipotesis penelitian terbagi menjadi 3, yaitu HO. Yang pertama, HO, tidak ada pengaruh kinerja terhadap perusahaan. HA, ada pengaruh kinerja terhadap perusahaan. HO yang kedua, tidak ada pengaruh kualitas terhadap perusahaan. HA, adanya pengaruh kualitas terhadap perusahaan. HO yang ketiga, tidak ada pengaruh kinerja dan kualitas terhadap perusahaan. HA, adanya pengaruh kinerja dan kualitas terhadap perusahaan. Lanjut. Di sini ada kolom kinerja. Yang pertama X1, dan yang kedua X2, dan yang ketiga X3. Lanjut. Yang kedua motivasi, yaitu ada 4, X1, X2, X3, dan X4. Lanjut. Yang ketiga kompensasi, yaitu Y1, Y2, Y3, dan Y4. Lanjut. Di sini ada step by step cara membuat SPSS dari Excel ke aplikasi SPSS. Bisa dilihat dari aplikasi SPS-nya dalam bentuk kosong, belum tercantum dari Excel. Kami di sini memindahkan terlebih dahulu, lalu ke input, ke get data. Lalu di sini kita memilih kolom transform. Untuk menentukan X1, kita pilih target variabel X1. Dan klik tipe label, yaitu kinerja. Lalu klik continue dan masukkan numeric expression sesuai dengan X1, X2, dan X3. Lalu klik OK. Dan ke input X-sheet-nya. Lalu yang akan mencari X2 sama seperti tadi. Kita klik target variabel, yaitu X2, dan klik tipe label, yaitu motivasi. Dan untuk menentukannya, yaitu X1, di input ke numeric expression,
sampai dengan X4. Lalu klik OK. Exit-nya akan termasuk ke data. Dan yang ketiga kita mencari Y. Klik target variabel, lalu klik create label, lalu masukkan dengan kompensasi. Klik continue, lalu masukkan Y1 ke numeric expression sampai dengan Y4. Lalu klik continue dan klik OK. Yang ketiga kita memilih menu analis, yaitu dengan regression dan menentukan linearnya. Di sini ada linear regression, dependennya kompensasi, dan independennya kinerja dan motivasi dengan X1 dan X2. Lalu kita pilih menu statistik, model fit, required change, descriptive, estimate, collinearity. Lalu Y-nya kita klik generate state. Lalu ke menu set, yaitu ada unspreaded, dan klik OK. Lalu langkah yang ketiga yang berikutnya itu kita menentukan parametric test, lalu legalis. Kita memasukkan tes variabelnya yaitu constant z, lalu pilih menu normal yaitu dan kita akan lihat hasil variabelnya di sini. Uji validitas X1 correlations. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka data valid. Semua data X1 sampai dengan X3 bernilai 0,005 atau lebih kecil dari 0,05 maka semua variabel valid. Uji validitas X2. Jika nilai sig lebih kecil 0,05 maka data valid. Semua data X2 sampai dengan X24 bernilai 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulan semua variabel valid. Next. Uji validitas Y. Jika menurut sig lebih kecil dari 0,05, maka data adalah valid. Semua data Y1 sampai dengan Y4 bernilai 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka semua variabel valid. Tabel di sebelah adalah
Item total statistik. Di sini ada scale min if item atau deleted, scale variance if item deleted, corrected item total correction, combat alpha if them deleted. Tabel di bawah adalah pengertiannya X1 sama dengan valid, X2 sama dengan valid, dan X3 sama dengan valid. Item total statistik yang terdiri dari scale min if item deleted, scale variance if item deleted, corrected item total correction, combat alpha if deleted. Tabel di bawah adalah pengertiannya X1 sama dengan valid, X2 sama dengan valid, X3 sama dengan valid, X4 sama dengan valid. Selanjutnya, item total statistik. Scale min if item deleted, scale variance if item deleted, corrected item total correction, rollback alpha if item deleted. Pengertian Y1 sama dengan valid, Y2 sama dengan valid, Y3 sama dengan valid, Y4 sama dengan valid. Uji reabilitas. Reabilitas statistik atau combat alpha min 599 dengan end of itemnya 3. Reliability statistik combat alpha dengan 615, end of itemnya 4. Reliability statistik combat alpha 731 dengan end of itemnya 4. Dengan ketentuannya X1 reliable, X2 reliable, dan X3-nya reliable. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner kita. Oke, saya lanjutkan yaitu ANOVA. SIG 0,007 kurang dari 0,05. AHO ditolak. Dari analisis data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa AHO sama dengan ditolak, AH sama dengan diterima. Maka artinya kualitas sumber daya manusia dan motivasi terhadap kinerja berpengaruh terhadap perusahaan. Next, model summary. Convention determinasi berdasarkan nilai R-square sama dengan 0,261. Kinerja dan motivasi secara bersama sama berpengaruh terhadap keputusan kompensasi sebesar 26,1%. Next. Sumbangan efektif yaitu kinerja sama dengan beta dikali zero order 0,383 dikali 0,487 sama dengan 0,86 sama dengan 18,6%. Motivasi sama dengan beta dikali zero order 0,185 dikali 0,400 sama dengan 0,074 sama dengan 7,4%. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.